Oke, baik teman-teman semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, apa baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman. Ada yang tahu nggak Nabi Sulaiman? Ada yang udah pernah dengar kisahnya? Sudah. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang raja yang menguasai bangsa manusia, jin, dan hewan. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil keputusan. Ia juga sering menemani ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara perselisihan di dalam masyarakat. Setelah dewasa, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya. Lalu ia pergi meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud untuk membantu beliau mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. Ternyata burung hudhud yang dipanggil Nabi Sulaiman tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat yang senantiasa melakukan tugas dan perintah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi marah bila burung hudhud itu datang tanpa alasan yang cukup jelas. Burung hudhud termasuk jenis burung pemakan serangga. Ia mempunyai paruh yang panjang, berjambul di bagian kepala, berekor panjang, dan berbulu indah beraneka warna. Ia hidup dengan membuat sarang atau lubang pada pohon-pohon kayu yang telah mati. Tak lama kemudian burung hudhud datang dan ia hinggap di tangan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala karena ia merasa ketakutan. Ia berkata, "Aku telah melakukan penerbangan serta pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuhan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri bernama Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku juga melihat ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan. Ratu dan rakyatnya itu tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepada Allah, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepada matahari di kala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh iblis dari jalan yang lurus dan benar," kata burung hudhud. Nabi Sulaiman menjawab, "Baiklah, kali ini aku ampuni kesalahanmu. Karena berita yang engkau bawakan ini aku anggap penting untuk diperhatikan. Aku akan menulis sebuah surat dan bawakanlah surat ini ke negeri Sabah, tempat istana ratu yang engkau maksud. Kemudian kembalilah secepatnya, sambil aku menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban dari Ratu Sabah atas suratku ini." Burung hudhud terbang kembali menuju negeri Sabah, dan setibanya di atas istana kerajaan, burung hudhud melemparkan surat dari Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk di atas tahtanya yang megah. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di hadapan wajahnya. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya agar tidak menyembah matahari dan berserah diri kepada Allah. Kemudian Ratu Balqis mengadakan perkumpulan dengan para penasihatnya untuk membahas isi surat dari Nabi Sulaiman. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Balqis dari negeri Sabah. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim.
diabadikan dalam surat An-Naml ayat 18-26 yang menjelaskan tentang kemujizatan beliau yang juga berbicara dengan hewan, diantaranya burung hudhud dan semut. Beliau memiliki istri bernama Ratu Balqis, di mana pertemuan di antara keduanya sangat fenomenal dan legenda, yaitu pada saat itu Ratu Balqis masih menganut agama kepercayaan yang lain, bukan agama Tauhid. Lalu Ratu Balqis diundang ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Di situ Ratu Balqis sangat kaget karena kerajaan Nabi Sulaiman yang megah dan kaya, di mana lantainya menggunakan dilapisi oleh kaca dan air. Di situ Ratu Balqis merasa terkagum-kagum. Ratu Balqis akhirnya menantang Nabi Sulaiman apakah dia bisa untuk memindahkan kastilnya ke sebelah kastil Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang merasa tertantang akhirnya menggerakkan pasukannya, yaitu pasukan Nabi Sulaiman yang paling fenomenal, diantaranya ada dua, bangsa manusia dan bangsa jin. Hingga akhirnya salah satu jin mengajukan diri bahwa dia bisa memindahkan kastil tersebut hanya dalam satu kedipan mata. Dari situlah rasa kagum dan rasa hormat Ratu Balqis itu terhadap Nabi Sulaiman itu bertambah. Hingga akhirnya Ratu Balqis mulai belajar untuk memahami apa itu agama tauhid yang dianut oleh Nabi Sulaiman. Beliau juga seorang nabi yang memiliki kendaraan yang super hebat, dan nabi-nabi yang itu tidak memiliki kendaraan. Di antaranya yaitu beliau mengendarai angin sebagai kendaraannya. Ada yang tahu nggak sih mujizat Nabi Sulaiman yang tadi sudah ibu jelaskan dan ibu sebutkan? Apa saja mujizatnya? Ayo. Bisa bicara dengan binatang. Iya betul, bisa bicara dengan binatang. Lalu ada lagi yang tahu? Yang kedua, beliau tadi menaiki kendaraan apa? Angin. Iya betul, beliau menaiki kendaraan angin. Lalu yang ketiga, beliau salah satu nabi yang terkaya di antara peradaban manusia yang telah jauh berkembang hingga saat ini. Lalu yang keempat, beliau memiliki pasukan yang apa tadi? Ada dua. Soalnya pasti Dan jin, betul. Beliau memiliki pasukan yang hebat, di antara ada dua, yaitu pasukan manusia dan jin. Lalu sifat-sifat apa sih yang kita bisa ambil dari pembelajaran dari kisah Nabi Sulaiman? Yang pertama, beliau memiliki rasa malu terhadap Allah yang sangat besar, karena beliau itu merasa bahwa dirinya itu kurang beribadahnya, tapi kalau Allah ngasih beliau itu berlimpah sekali. Di antaranya beliau diberikan kerajaan yang besar, kerajaan yang megah, diberikan kemampuan untuk bisa mendengar hewan berbicara, bisa memiliki pasukan yang besar. Lalu yang kedua, beliau mau berdialog kepada rakyat kecil, mungkin zaman sekarang namanya belusukan. Beliau mau ke desa-desa kecil untuk mendengarkan atau bermusyawarah dengan mereka, apa sih kekurangannya yang ada pada kepemimpinan beliau itu apa. Lalu yang selanjutnya, beliau bekerja itu sebagai masyikurnya. Kalau kita kan bekerja untuk mencari, iya betul, untuk mencari uang, mencari nafkah. Tapi beliau itu bekerja sebagai wujud syukur, di mana beliau itu berterima kasih kepada Allah karena masih memberikan nikmat kehidupan yang baik kepada beliau, sehingga beliau bisa menghirup udara pada hari itu. Lalu selanjutnya beliau juga sangat teguh dalam melaksanakan sholat atau kegiatan lainnya. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa beliau matinya pada saat itu pada kondisi berdiri, karena beliau sedang memantau para pasukannya membuat suatu kastil yang baru. Beliau itu menghela terus hingga akhirnya beberapa hari kemudian rakyat menghabiskan tongkatnya. Akhirnya terjatuhlah Nabi Sulaiman yang ternyata selama beberapa hari itu dia diam di situ, setelah mengatakan mereka sudah tidak ada, sudah meninggal. Lalu yang selanjutnya, beliau memiliki nabi yang memiliki kecerdasan sangat tinggi sehingga mampu memahami bahasa hewan dan bahasa bangsa jin. Lalu beliau memiliki sifat yang rendah hati. Pada suatu riwayat, beliau sedang ingin melewati suatu daerah. Lalu beliau melihat kawanan semut sedang berlari. Ayo lari, nanti kita terinjak oleh pasukan Sulaiman yang sangat besar. Tapi beliau malah mempersilahkan untuk semut-semut itu lewat dahulu, supaya kayak mereka nggak apa-apa, kamu aman kok, lewat aja. Mereka yang menunggu. Itu salah satu sifat rendah hati, salah satu contohnya. Lalu selanjutnya beliau memiliki rasa beliau kita ingin menyelesaikan masalah
Jam Bu. Ya, terima kasih kelompok 3. Oke, kita koreksi bareng-bareng ya jawabannya ya. Yang pertama yaitu siapa nama istri dari Nabi Sulaiman? Ratu Balqis. Lalu Nabi Sulaiman merupakan seorang raja yang memimpin bangsa Bangsa manusia, jin, bangsa hewan. Yang ketiga, sebutkan sifat terpuji yang dapat dicontoh dari kisah Nabi Sulaiman. 1. Rasa malu pada Allah. Mau berdialog dengan rakyat. Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Nabi yang suka musyawarah. Baik, lalu yang nomor 4, kisah Nabi Sulaiman itu diabadikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 14 sampai 26. Betul. Yang terakhir, sebutkan karunia dari Nabi Sulaiman. Mengetahui bahasa semua binatang. Betul. Di antara karunia itu sama dengan mukjizat ya. Baik. Ibu rasa kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu beri apresiasi sebesar-besarnya pada kelas ini. Tentang dulu. Dari kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang dapat kita petik, kita wajib atau kita berusaha untuk mengikuti sifat beliau yaitu rendah hati dan rasa malu beliau yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin semangat untuk beribadah. Baik, karena pembelajaran ini sudah selesai, Ibu ingin menugaskan kalian tugas untuk mencari kisah Nabi Sulaiman dengan kelompoknya. Lalu besok untuk dipresentasikan ke depan, sanggup ya? Sanggup. Untuk pembelajaran hari ini kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, dimaafin ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.